Bab 191, dalam 2 hari lagi. Zhao Hai sedang duduk di ruang tamu villa dimensional, dengan Zhao En berdiri di belakang mereka. Zhao Hai adalah Rennes, tapi dia telah mengubah namanya menjadi Zhao En. Zhao Hai tidak ingin menanyakan hal lain padanya. Rennes telah memberitahu Zhao Hai semua yang perlu dia ketahui. Zhao Hai sudah mengetahui kekuatan Carlo dan tujuan kunjungannya. Ahli waris keluarga Magellan ini akan diberikan sebidang tanah oleh masing-masing keluarga. Lahan ini akan diberikan kepada mereka dan mereka bisa mengelolanya sendiri. Misalnya, Laura dan yang lainnya ditugaskan ke Kadipaten Versailles, sedangkan Carlo ditugaskan ke seluruh Kekaisaran Arkas, kecuali Kadipaten Versailles. Dibandingkan dengan Kadipaten Versailles, seluruh Kekaisaran Arkas terlalu besar. Dari sini terlihat perbedaan antara Clun dan Carlo. Namun, kehidupan Carlo juga tidak begitu baik. Berbeda dengan Kadipaten Versailles. Meskipun kerajaan Arkas besar, sudah ada toko milik para penyihir di sana, dan bisnis mereka lumayan. Meskipun hal ini tampaknya sangat menguntungkan bagi Carlo, karena ia dapat menghasilkan uang dengan berpegangan tangan. Namun jangan lupa bahwa orang-orang di toko tersebut pasti memiliki ahli waris lain atau telah diatur oleh Sovan. Setiap gerak-gerik Carlo tidak bisa disembunyikan dari mereka. Yang terpenting, orang-orang ini berada di posisi penting, dan Carlo tidak dapat menyentuh mereka dengan mudah. Tidak mudah baginya untuk menguasai wilayah yang diberikan kepadanya. Di sisi lain, tidak ada masalah seperti itu dengan Versailles. Kadipaten Versailles tidak memiliki hak milik para penyihir. Meskipun Laura dan yang lainnya mengalami kesulitan saat memulai bisnis, mereka dapat dengan cepat mengontrol wilayah mereka sendiri dan tidak membiarkan orang lain ikut campur. Namun, Carlo juga sangat kuat. Sekarang, dia pada dasarnya mengendalikan semua bisnis keluarga Magedel di Kekaisaran Arkas. Kekuatannya juga meningkat dengan sangat cepat. Selain fakta bahwa dia tidak memiliki pembangkit tenaga listrik level 9, kekuatannya hampir setara dengan bangsawan tingkat menengah. Dia memiliki lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik tingkat 8, dan hanya ini yang diketahui Rian. Mungkin masih ada lagi yang tidak diketahui Rian. Bagaimanapun, Carlo adalah orang yang murung, dan mustahil baginya untuk mempercayai Rian sepenuhnya. Carlo memperhatikan Kadipaten Versailles karena bencana serangga. Bencana telah menyebar ke Kekaisaran Arkas, dan semua orang berpengaruh di Kekaisaran Arkas tahu apa yang dilakukan para pedagang. Adapun cara keluarga Versailles menangani bencana tersebut, para bangsawan tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya merasa keluarga Versailles terlalu beruntung bisa bertemu Zhao Hai. Alih-alih mengatakan bahwa mereka telah memperhatikan bencana serangga di Kadipaten Versailles, mereka malah memperhatikan kemunculan tiba-tiba Zhao Hai. Mereka memiliki pertanyaan yang sama. Dari mana asal Zhao Hai? Dan dari mana asal barang-barangnya? Ketika Laura mulai menjual produk surga, orang-orang tersebut menyadari peluang bisnis yang sangat besar. Namun, mereka juga tahu bahwa keluarga Versailles berhutang banyak pada Zhao Hai. Kali ini, keluarga Versailles juga mengalami kerugian besar. Mereka tahu bahwa produk Zhao Hai adalah peluang bisnis, begitu pula keluarga Versailles. Jika mereka mengambil tindakan melawan Zhao Hai sekarang, itu sama saja dengan menampar wajah keluarga Versailles. Meskipun keluarga Versailles bukanlah keluarga terbesar di dunia, mereka bukanlah keluarga terkuat. Namun, setelah bertahun-tahun berkembang, mereka dianggap sebagai salah satu keluarga bangsawan besar. Mereka memiliki 2 pembangkit tenaga listrik peringkat 9 yang bertanggung jawab atas keluarga, dan tidak ada yang berani meremehkan mereka. Karena itulah tidak ada yang tahu tentang Zhao Hai. Menjadi musuh keluarga besar demi peluang bisnis bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh bangsawan tua. Namun, Carlo tidak mempedulikan hal tersebut. Dia sangat membutuhkan peluang bisnis ini. Di antara 3 pewaris paling kuat dari keluarga Magikdare, dialah yang paling lemah. Dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Oleh karena itu, dia mengirimkan Orgar dan Rennes. Dia berpikir selama keduanya muncul, Laura pasti akan bekerja sama. Pada saat itu, dia akan dapat mengambil alih barang-barang dari Zhao Hai tanpa masalah. Namun, Laura tidak hanya menolak untuk bekerja sama, tetapi dia bahkan mengurungnya. Begitu Rennes mendengarnya, dia tahu segalanya akan menjadi buruk. Mereka ingin menculik Laura agar dia bisa melepaskannya. Kemudian, mereka akan mencoba merebut Zhao Hai darinya.
Tentu saja, jika Laura menolak terlalu keras, mereka tidak takut mengambil nyawanya. Begitu dia meninggal, Kadipaten Versailles tidak akan memiliki pemimpin. Mereka bahkan mungkin bisa mengambil alih seluruh industri di Kadipaten Versailles. Namun, mereka tidak menyangka akan ditangkap dan dibunuh oleh binatang ajaib Xiaohai, elang, dan menjadi mayat hidup. Informasi ini berguna bagi Xiaohai, tetapi tidak banyak berguna, jadi Xiaohai tidak terlalu memperhatikannya. Setelah bertanya, dia membiarkan Xiaoen tinggal di dunia nyata dan mengawasi rute Thunder Eagles. Dia tidak ingin membuat kesalahan lagi, jika tidak, akan sulit untuk mengetahui kapan mereka akan mencapai Hua Cheng. Green dan yang lainnya duduk di seberang Xiaohai. Tak satu pun dari mereka berbicara. Setelah beberapa saat, Green akhirnya berkata, "Kuat, Tuan Muda, menurutku bukanlah hal yang buruk untuk mengungkapkan identitas kita kepada Nona Laura. Dia harus tahu batasannya. Selain itu, dia mengambil begitu banyak makhluk undead dari kami. Bahkan jika dia ingin berurusan dengan kita, kita bisa mengetahuinya sebelumnya." Xiaohai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak khawatir Lola akan mengkhianati kita. Saya hanya memikirkan tentang aliansi dengan keluarga Versailles. Meski Ivan telah memperlakukan kami dengan baik, dari kejadian ini kami dapat melihat bahwa dia adalah politisi yang mumpuni. Jika dia memperhatikan sesuatu, itu mungkin akan membawa masalah bagi kita." Clint menggelengkan kepalanya. "Saya kira tidak demikian. Jika Bu Laura tidak ingin menjual kami, dia tidak akan memberitahu Ivan tentang kami. Ivan tidak mungkin tahu." Xiaohai mengangguk dan berkata, "Saya harap begitu. Xiaoen juga memberitahuku beberapa hal tentang Carlo. Saya tidak terlalu peduli dengan kekuatan Carlo, tetapi jika dia sendiri yang memiliki kekuatan seperti itu, lalu seberapa kuat seluruh keluarga Magik Dare? Sepertinya kali ini kita benar-benar menghadapi lawan yang tangguh." "Itu bukan masalah besar," kata Grim sambil mendengus dingin. "Selama kita bekerja sama dengan keluarga Versailles, para penyihir tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kita. Pembangkit tenaga listrik tingkat 9 tidak mudah untuk dihadapi. Namun, ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik tingkat 8 di keluarga Versailles, jadi kita tetap harus waspada." Xiaohai mengangguk dan melihat medan di layar. Dia kemudian melihat peta dan menghela nafas lega. "Saya hanya berharap Carlo dan yang lainnya tidak mengambil tindakan dalam beberapa hari ke depan. Menurut peta, mereka akan mencapai Hua Cheng dalam waktu sekitar 2 hari. Saya harap Carlo akan memberi kami waktu itu." Grim melihat ke layar dan kemudian ke peta. Dia mengangguk dan berkata, "Kuat, melihat medan di peta. Kita akan bisa mencapai Hua Cheng pada sore hari lusa. Selama waktu ini, Anda tidak dapat meninggalkan ruangan." Xiaohai mengangguk dan berkata, "Biarkan saja Xiaoen yang mengurusnya. Dengan cara ini, jika terjadi sesuatu saat kita keluar, dia akan bisa mengirimi kita pesan lebih cepat. Sekarang, aku khawatir akan ada binatang ajaib atau makhluk undead level 9 yang menyerang kita bahkan sebelum kita mencapai Hua Cheng. Lebih baik mereka tidak menyerang kita," kata Grim sambil mengerutkan kening, "jika tidak, akan sangat sulit bagi kami untuk sampai ke kota kembang. Kuharap kali ini akan semulus terakhir kali kita bertemu dengan Bob." Namun, beberapa orang di ruangan itu tidak mempercayai kata-kata Grim. Grim juga mengatakan bahwa itu hanya sebuah harapan. Perlu diketahui bahwa Bob adalah ahli level 9 pada saat itu. Para ahli tingkat 9 lainnya tentu saja tidak ingin memprovokasi dia. Dan binatang ajaib elang itu tidak memiliki kekuatan level 9. Sebenarnya, tidak buruk jika mereka memiliki kekuatan sekitar level 6. Masih sangat berbahaya jika dengan gegabah masuk ke wilayah ahli level 9. Martabat seorang petarung peringkat 9 tidak dapat dengan mudah dilanggar. Siapapun yang berani melakukannya pasti akan mati. Justru karena inilah Xiaohai menjadi lebih berhati-hati. Mereka bertiga mengobrol sebentar sebelum meninggalkan villa. Ruang pertanian telah ditingkatkan ke level 15, dan mereka telah membuka lahan seluas 48 hektar. Selain menanam lobak seluas 8 hektar, buah kelapa seluas 10 hektar, dan padi bambu seluas 10 hektar, mereka juga menanam jagung seluas 10 hektar. Untuk sisa 10 hektar, Xiaohai telah menanam 2 hektar kubis dan 2 hektar kentang, yang merupakan blok kentang di benua Bahtera. Meskipun sedikit berbeda, keduanya hampir sama. Dia telah menanam 2 hektar paprika lagi. 2 MU kepompong hijau, 2 MU buah hijau.
Buah-buahan berminyak dan nasi bambu itulah yang dibutuhkan Laura. Sedangkan untuk kubis dan kentang, Zhao Hai ingin menyimpannya dan menjualnya ke Laura. Namun, dia harus menabung lebih banyak. Bagaimanapun, produk Taoyuan masih sangat populer di daratan. Dia tidak ingin kehabisan perbekalan. Dia tidak perlu mengurus ruangan itu. Dia hanya perlu mengumpulkan dan menanam sesuatu pada waktu yang tepat. Dia tidak perlu berbuat banyak. Karena tanah di lembah telah dirawat dan para budak itu telah menanam tanaman yang baik di tanah dekat Kastil Iron Mountain, Zhang Tai tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia tidak memperbaiki banyak tanah di dekat benteng Gunung Besi, hanya 1000 MU. Selain hadiah 10 MU kepada Qi dan 11, dia menyuruh para budak menanam beberapa sayuran biasa di sisa tanah. Itu bukanlah sayuran ajaib. Meskipun sayuran biasa ini tidak sebaik sayuran ajaib, namun kematangannya kurang dari sayuran ajaib. Asalkan diawetkan dengan baik, bisa disimpan lama seperti kubis. Sekarang sudah musim gugur, jadi mereka harus bersiap menghadapi musim dingin. Sekarang, mereka punya cukup makanan dan pakaian untuk musim dingin. Mereka bisa makan yang segar kapan saja, yang diproduksi di ruang makanan. Selain itu, mereka sudah banyak menghemat kulit kelinci dengan menjual daging kelinci bersama Laura. Tidak ada masalah dengan pakaian katun yang mereka beli dari kota Casas. Bahan untuk memanggang tidak menjadi masalah. Zhao Hai dan yang lainnya telah menyimpan cukup banyak pohon minyak, batang jagung, dan sekam jagung. Kalau ditambah nasi bambunya sudah cukup. Masalah udara juga mudah diatasi. Sekalipun paritnya membeku, danau di gunung itu juga akan membeku. Itu masih di ruang Zhao Hai. Jika tidak memungkinkan, mereka masih bisa mengambil es dan mengubahnya menjadi udara. Mereka tidak bisa berbuat banyak di musim dingin, jadi mendapatkan makanan yang seharusnya tidak menjadi masalah. Agar makanannya tidak terlalu sederhana, Zhao Hai bahkan memelihara beberapa kelinci bermata biru untuk musim dingin. Jika para budak dari tempat lain mengetahui kondisi kehidupan para budak di sini, mereka mungkin akan bunuh diri. Bab 192, Nyamuk Darah Pemakan Roh. Segalanya tidak berjalan semulus yang diharapkan Zhao Hai dan yang lainnya. Sakit berikutnya setelah Zhao Hai menyelesaikan diskusinya, binatang ajaib, elang terbang, diserang. Ketika Zhao Hai menerima berita itu, dia berada di benteng Gunung Besi. Meskipun tidak banyak hal yang terjadi di sana saat ini, Zhao Hai masih pergi ke sana dari waktu ke waktu. Lagi pula, banyak sekali kelinci bermata biru di sana. Selain pekerjaan bertani dan pelayanan kelinci bermata biru, mereka juga harus membersihkan kastil dan membersihkan sampah. Kastil sebesar itu harus dibersihkan. Ketika dia menerima pesan Zhao En, Zhao Hai sedang melihat mata biru. Kelinci-kelinci di tambang tumbuh dengan sangat baik, dan beberapa di antaranya hampir dewasa. Budak perempuan merawat mereka dengan baik. Setelah mendengar berita Zhao En, Zhao Hai dan yang lainnya segera memasuki medium tersebut. Ketika mereka melihat layar di ruang tamu, mereka menyadari bahwa elang sebenarnya adalah sekelompok serangga ajaib. Ada beberapa serangga ajaib yang bisa terbang, tetapi biasanya tidak terbang terlalu tinggi. Namun, serangga ajaib yang menyerang elang merupakan diturunkan. Mereka tidak terbang lebih rendah dari burung. Zhao Hai tidak mau melihat lebih dekat serangga-serangga itu. Masing-masing seukuran telapak tangan manusia, dan memiliki mulut di depannya. Bagian mulut seluruh tubuh Zhao Hai, dan tampak seperti versi nyamuk yang diperbesar. Serangga ini semuanya berwarna merah dan terlihat sangat ganas. Hal yang paling menakutkan adalah jumlah mereka. Jumlahnya terlalu banyak. Mungkin berjumlah puluhan juta atau bahkan ratusan juta, menutupi langit dan bumi. Yang paling mengejutkan Zhao Hai adalah serangga mirip nyamuk ini memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. 3 elang binatang merah telah tersedot kering oleh mereka dan jatuh dari langit. Zhao Hai memandangi nyamuk-nyamuk itu dengan kaget. Dia menoleh ke Grim dan berkata, "Kakek Grim, apakah kamu mengenal nyamuk ini? Mengapa tidak ada hal seperti itu di ensiklopedia binatang ajaib yang dikirimkan Nona Laura?" Grim menahannya dan berkata, "Aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya." Nyamuk jenis ini memiliki daya serangan yang sangat kuat, warnanya juga merah. Kelihatannya agak mirip nyamuk beracun, namun kekuatan dan ukuran serangan nyamuk jenis ini sama-sama lebih besar dari nyamuk beracun. Ini terlalu aneh. Zhao Hai mengangguk. Saya telah melihat pengenalan nyamuk api yang berbisa. Berbeda dengan nyamuk jenis ini.
Nyamuk api berbisa hanya bisa terbang hingga ketinggian 100 meter, tapi lihatlah nyamuk jenis ini. Ia bisa terbang setinggi burung. Itu terlalu kuat. Grim mengangguk. Pada saat ini, seekor elang lainnya jatuh ke tanah. Yang terakhir adalah yang memiliki tongkat roh jahat. Semprotkan pestisida, kata Zhao Hai setelah berpikir beberapa lama. Tentu saja, dia tidak sedang berbicara dengan Grim, tapi dengan staf roh jahat. Segera setelah dia mengatakan itu, lampu hijau menyala pada tongkat roh jahat, dan asap hijau keluar dari tongkat itu dan menutupi serangga. Namun, yang mengejutkan Zhao Hai, nyamuk yang dilumuri pestisida terus menyerang elang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah pestisida tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap mereka. Perisai bumi, jawab Zhao Hai segera. Begitu dia mengatakan itu, penghalang kuning muncul di sekitar tubuh Fei Ying, menghalangi nyamuk. Zhao Hai menghela nafas lega. Saat dia bertanya-tanya mengapa nyamuk kebal terhadap racun, Grim tiba-tiba berseru. Zhao Hai dengan cepat melihat ke layar dan terkejut. Ada lapisan tebal nyamuk di penghalang kuning, dan penghalang itu menipis dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi Zhao Hai juga berubah. Dia tahu apa artinya ini. Itu berarti nyamuk sedang menyerap energi sihir dari perisai bumi, itulah sebabnya perisai itu sangat tipis. Nyamuk ini sebenarnya bisa menyerap energi sihir. Jenis ras apa ini? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Ekspresi Grim berubah, nyamuk darah pemakan roh. Ini adalah nyamuk darah pemakan roh. Zhao Hai tertegun sejenak, lalu ekspresinya berubah. Dia akhirnya teringat akan nyamuk jenis ini. Nyamuk jenis ini hanya disebutkan secara singkat dalam ensiklopedia binatang ajaib yang diberikan Lola kepadanya. Namun, bukan berarti nyamuk jenis ini tidak ampuh. Sebaliknya, nyamuk jenis ini terlalu kuat. Namun informasinya belum banyak, sehingga hanya bisa disebutkan secara singkat. Namun, di dalam buku, tingkat bahaya nyamuk jenis ini sebanding dengan beberapa binatang ajaib kelas 8. Ciri terbesar dari nyamuk ini adalah mereka memiliki pertahanan yang kuat, serangan yang kuat, kemampuan terbang yang tinggi, dan kecepatan yang cepat. Nyamuk-nyamuk ini mengetahui sihir darah, jadi serangan biasa tidak banyak berpengaruh pada mereka. Mulut mereka hampir mengabaikan pertahanan energi. Entah itu perisai ajaib atau perisai energi pertempuran, selama mereka menyentuhnya, mereka dapat menyedot energi ke dalam perut mereka. Mereka bisa terbang sangat tinggi, hampir seperti burung, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari burung. Namun, mereka jarang muncul di benua itu. Oleh karena itu, belum banyak informasi mengenai nyamuk tersebut. Nyamuk jenis ini baru muncul beberapa kali di benua ini, namun akibat pertama kali adalah bencana. Ada puluhan juta bahkan ratusan juta nyamuk tersebut. Kemanapun mereka pergi, tidak ada yang bisa melarikan diri, baik manusia maupun hewan. Yang paling menakutkan adalah mereka menyedot semua manusia dan hewan di kota berukuran sedang hingga kering, mengubah kota itu menjadi kota hantu. Sihir darah adalah jenis sihir yang paling aneh. Sebenarnya, sihir darah termasuk dalam kategori ilmu hitam. Namun, di antara para penyihir hitam saat ini, tidak banyak yang mengetahui sihir darah karena sihir darah terlalu aneh. Jika ilmu hitam dikatakan sebagai sihir yang paling aneh, maka sihir darah adalah yang paling aneh dari semua ilmu hitam. Jenis sihir ini memiliki kekuatan ofensif yang sangat kuat, dan kemampuan bertahannya juga tidak lemah. Namun, kemampuan terkuatnya adalah kemampuan regeneratifnya. Sihir darah sangat sulit untuk dipraktikkan karena memerlukan penggunaan semua jenis darah. Semakin tinggi level binatang ajaib, semakin kuat sihir darah yang dipraktekkan. Jika seseorang menggunakan darah manusia untuk berlatih, kekuatan serangannya tidak akan sekuat darah binatang ajaib tingkat tinggi. Namun, darah binatang ajaib tingkat tinggi tidak mudah diperoleh seperti darah manusia. Oleh karena itu, banyak orang menggunakan darah manusia saat pertama kali mempraktikkan sihir darah. Itu juga karena sihir darah memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Kemampuan regenerasi seperti ini sangat kuat. Jika level darah Night yang kamu gunakan tinggi, kamu bahkan bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang patah. Namun, karena mempraktikkan sihir semacam ini sangat berbahaya bagi dunia, hal itu tidak ditoleransi oleh semua penyihir di benua itu. Justru karena mereka mengetahui sihir darah maka orang-orang di benua itu belum menemukan cara yang efektif untuk menghadapi nyamuk darah pemakan roh ini.
Itu juga karena mereka mengetahui sihir darah sehingga serangan nyamuk darah pemakan roh mengandung racun darah. Racun darah ini sangat kuat dan akan meracuni siapa saja yang bersentuhan dengan darah. Jika mereka tidak dihisap hingga kering oleh nyamuk darah pemakan roh, pembuluh darah di seluruh tubuh mereka akan pecah dan mereka akan mati dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Lautan api. Zhao Hai berteriak dengan suara rendah. Lautan api adalah mantra tipe api yang memiliki efek luas, dan jangkauannya antara 10 hingga 50 meter. Jika ada sihir yang bisa mengatasi nyamuk darah pemakan roh, itu adalah sihir api, dan itu pasti sihir api yang memiliki efek luas. Namun, pengaruhnya tidak terlalu bagus. Untuk penyihir di bawah level penyihir tingkat 5, menggunakan lautan api untuk menyerang nyamuk api pemakan roh tidak ada gunanya. Level mereka terlalu rendah, dan mereka tidak dapat menembus pertahanan nyamuk darah pemakan roh. Kekuatan ofensif dari mantra yang dilepaskan oleh stafnya hampir setara dengan penyihir kelas 7, jadi itu akan berguna melawan nyamuk darah. Setelah mengetahui bahwa nyamuk-nyamuk ini adalah nyamuk darah pemakan roh, Zhao Hai akhirnya mengerti mengapa pestisidanya tidak berguna untuk melawan mereka. Pasalnya, nyamuk-nyamuk ini ahli dalam menggunakan racun. Mereka memiliki ketahanan yang kuat terhadap racun. Racun biasa tidak berguna untuk melawan mereka. Benar saja, segera setelah lautan api dilepaskan, sejumlah besar nyamuk darah pemakan roh dibakar hingga mati. Namun, jumlahnya terlalu banyak, dan mereka semua menerkam elang tanpa rasa takut. Lautan api tidak bisa menghentikan mereka lama-lama. Ketika Zhao Hai melihat ini, dia mengerutkan kening dan melanjutkan teknik mengikat angin. Mantra pengikat angin adalah mantra yang bisa digunakan secara individu atau di area yang luas. Paling banyak bisa melibatkan 20 orang sekaligus. Itu dianggap sebagai salah satu jenis sihir angin tingkat rendah yang lebih sulit untuk dihadapi. Grim telah mengamati situasi di luar. Dia berpikir bahwa Zhao Hai akan menggunakan mantra lautan api lagi. Tidak peduli apapun, mantra lautan api adalah yang paling efektif melawan nyamuk darah pemakan roh. Dia tidak tahu mengapa Zhao Hai tiba-tiba menggunakan mantra pengikat angin. Kali ini, target Zhao Hai hanya 10 nyamuk darah. Lagi pula, mantra pengikat angin adalah mantra tingkat rendah. Semakin banyak target yang diserangnya, maka akan semakin lemah. Setelah 10 nyamuk darah terjerat, Zhao Hai punya ide. Dia menempatkan 10 nyamuk darah dan sisa elang ke dalam ruang asalnya. Begitu dia memasukkan darah nyamuk dan elang ke dalam medium, terdengar suara notifikasi dari medium tersebut, quote, serangga yang bermutasi telah terjadi. Serangga merupakan hama jenis nyamuk. Data serangga telah diintegrasikan ke dalam perapal nyamuk. Serangga tersebut memiliki energi ajaib dan zat beracun di tubuhnya. Energi sihir dan zat beracun telah diekstraksi untuk meningkatkan kemampuan serangan, pertahanan, dan regenerasi objek mirip robot tipe luar angkasa. Peningkatan kemampuan regenerasi hewan tipe luar angkasa, peningkatan kemampuan serangan hewan tipe luar angkasa, peningkatan kemampuan regenerasi biokimia, kemampuan menyerang, dan kemampuan bertahan. Meningkatkan kemampuan penyerapan energi biokimia binatang. Ruang tersebut meningkatkan kemampuan menyerap energi, dan meningkatkan toksisitas pestisida ruang angkasa. Serangkaian bunyi bip membuat Zhao Hai dan yang lainnya pusing. Kesimpulannya, hanya ada beberapa hal. Yang pertama adalah nyamuk yang dikeluarkan oleh alat pelepas nyamuk di ruang angkasa semuanya adalah nyamuk darah pemakan roh. Yang kedua adalah kemampuan pertahanan dan serangan makhluk undead dan binatang ajaib di luar angkasa diperkuat. Kemampuan regenerasi mereka juga diperkuat, tapi tidak akan terlalu kuat. Pada saat yang sama, itu juga memperkuat kekuatan tempur, pertahanan, dan kemampuan regenerasi dari binatang elang ajaib. Itu juga memberi binatang elang kemampuan ajaib untuk menyerap energi pertempuran dan sihir musuh seperti nyamuk itu. Jika dia tidak meningkatkan toksisitas pestisida di dunia ini, dia seharusnya bisa menggunakannya untuk melawan nyamuk pemakan darah roh. Namun, apa yang Zhao Hai tidak mengerti adalah apa yang dimaksud dengan ruang dengan kemampuan yang meningkat dalam menyerap energi. Mungkinkah ruang tersebut bisa langsung menyerap energi dari luar? Meski mereka tidak tahu apa maksud pemberitahuan itu, manfaat yang mereka terima kali ini sangat jelas. Sayangnya, nyamuk yang mereka kumpulkan kali ini tergolong hama. Mereka tidak bisa dibesarkan di peternakan, jadi tentu saja, peternakan tersebut tidak bisa naik level. Kasihan. Bab 193, Nyamuk Raksasa level 9. Zhao Hai menghela nafas lega.
Dia masih sangat takut dengan nyamuk pemakan darah roh. Jika bukan karena nyamuk pemakan darah roh sangat jarang muncul dan menghilang dengan sangat cepat, mustahil bagi mereka untuk hanya memiliki kekuatan penghancur dari binatang ajaib tingkat 8. Namun, seekor nyamuk pemakan darah roh hanya dapat diklasifikasikan sebagai binatang ajaib tingkat 2. Namun, nyamuk pemakan darah roh jauh lebih sulit ditangani daripada rata-rata binatang ajaib tingkat 8. Beberapa orang percaya bahwa sekelompok besar nyamuk pemakan roh harus ditempatkan pada tingkat ke-9. Dengan kekuatan nyamuk pemakan darah roh, belum lagi Mirage Beast Eagles, bahkan Grim tidak akan mampu menghadapinya. Jika tidak ada ruang, Grim akan kelelahan darah sampai mati jika harus menghadapi nyamuk pemakan roh ini. Zhao Hai segera bertanya kepada Bof, tetapi Bof mengatakan bahwa dia belum pernah menemukan nyamuk pemakan darah roh terakhir kali dia berada di sini. Hal ini membuat Zhao Hai merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia tidak punya mood untuk mempedulikannya sekarang. Meskipun nyamuk melihat darah elang menghilang, mereka tidak berhenti. Mereka masih terbang, dan sepertinya mereka tidak akan pergi untuk sementara waktu. Sambil berpikir, Zhao Hai melepaskan elang yang baru saja dia simpan di medium. Elang-elang ini membawa tongkat roh jahat. Segera setelah mereka meninggalkan medium, Zhao Hai berkata dengan suara yang dalam, gunakan pestisida. Awan kabut hijau sekali lagi keluar dari tongkatnya. Kali ini, situasinya berbeda dari sebelumnya. Pestisida tersebut tidak berpengaruh pada nyamuk pemakan darah roh terakhir kali, namun kali ini, begitu nyamuk tersebut bersentuhan dengan pestisida, mereka seperti sedang mabuk. Mereka bergoyang di udara beberapa kali sebelum jatuh ke tanah. Saat kabut hijau meningkat, nyamuk pemakan darah roh di udara berjatuhan seperti hujan. Saat kecepatan elang meningkat, semakin banyak nyamuk pemakan roh yang berjatuhan, dan layar menjadi kosong. Zhao Hai dan Gelin menghela napas lega. Sejujurnya, banyaknya nyamuk pemakan darah telah memberi mereka terlalu banyak tekanan. Kini setelah mereka menemukan cara untuk mengatasi nyamuk darah, mereka akhirnya merasa lega. Nyamuk darah sepertinya menyadari ada yang tidak beres dan segera menghilang dari pestisida. Dalam sekejap, jalan di depannya tidak terhalang. Setelah beberapa saat, Fei Ying lolos dari pengepungan nyamuk darah. Yang mengejutkan Zhao Hai, nyamuk darah tidak mengejarnya. Seolah-olah mereka sangat takut dengan pestisida. Saat itulah Zhao Hai dan yang lainnya bersantai. Namun, mereka tetap menatap layar, takut nyamuk darah pemakan roh akan mengepung mereka lagi. Untungnya, sejak mereka meninggalkan daerah tempat nyamuk darah berada, mereka tidak mengejarnya. Saat itulah Zhao Hai dan Green bersantai dan duduk di sofa. Melihat ke layar, Green tersenyum dan berkata, "Kuat, saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu nyamuk darah pemakan roh di sini. Untungnya, jika bukan karena ruangnya, saya khawatir kami akan gagal." Zhao Hai tertawa, "Jika kita tidak menjumpai nyamuk darah ini, kita tidak akan mendapatkan banyak manfaat. Hehe, sekarang kita punya nyamuk darah, kita punya cara lain untuk menyelamatkan nyawa." Grim tertawa. Itu benar. Namun, nyamuk darah pemakan roh ini juga tidak bisa dianggap enteng. Mereka terlalu terkenal di benua ini. Jika kita menggunakannya, itu akan membawa masalah besar bagi kita. Zhao Hai mengangguk. Itu benar. Meskipun nyamuk darah sangat kuat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik kelas 9. Namun, mereka sangat berguna dalam serangan skala besar. Saat mereka berdua sedang berbicara, elang yang terbang di depan tiba-tiba menjerit dan jatuh dari langit. Saat elang masih di udara, tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi awan kabut darah, dan menghilang. Tongkat roh jahat juga jatuh dari langit, tapi sebelum menyentuh tanah, tongkat itu benar-benar melayang ke depan. Baik Zhao Hai dan Grim terpana dengan pemandangan di layar. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat Zhao Hai hendak mengambil tongkatnya, Grim tiba-tiba berkata, "Tuan muda, jangan bergerak." Itu adalah prajurit tingkat 9. Hanya tekanan dari prajurit peringkat 9 yang dapat menyebabkan Fei Ying meledak dan mati. Tampaknya seorang prajurit peringkat 9 telah bergerak. Zhao Hai tertegun, tapi dia tidak menyingkirkan tongkatnya. Staf itu terikat padanya, dan bahkan ahli level 9 tidak akan bisa menggunakannya. Terlebih lagi, dia bisa menyimpannya kapanpun dia mau. Justru karena inilah dia tidak perlu terburu-buru mengambilnya. Dia ingin melihat seperti apa petarung peringkat 9 itu. Lagi pula, dia belum pernah mengamati petarung peringkat ke-9 dari dekat sebelumnya.
Kata-kata Grimm membuat Merlin dan yang lainnya gugup. Mereka semua menatap layar tanpa bergerak, bertanya-tanya seperti apa pesaing tingkat 9 ini. Mereka tahu betul bahwa ahli tingkat 9 bukanlah manusia. Tidak ada manusia yang mampu bertahan hidup di rawa mayat yang busuk. Namun, tidak peduli dari ras mana mereka berasal, mereka hanya akan mampu menjadi ahli peringkat 9 dan akan menerima rasa hormat yang pantas mereka terima. Bahkan jika itu adalah binatang ajaib, selama ia mencapai peringkat ke-9, kecerdasannya akan sama dengan manusia. Ia juga bisa menggunakan kekuatan pikirannya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, tidak peduli dari ras apa mereka berasal, ahli peringkat 9 akan diperlakukan sebagai dewa semu dan dihormati di benua itu. Tidak lama kemudian, seekor nyamuk darah besar muncul di depan Zhao Hai dan yang lainnya. Nyamuk darah itu sangat besar. Panjangnya hampir 10 meter dan tubuhnya berwarna merah darah. Sayapnya terbuat dari kristal dan jernih. Yang membuat Zhao Hai dan yang lainnya merasa aneh adalah bagian mulutnya yang besar telah digulung dan digantung di kepalanya seperti gulungan. Staf roh jahat berhenti di depan nyamuk raksasa itu. Nyamuk raksasa itu memandangi tongkat itu dengan hati-hati. Ekspresi matanya tidak terlihat seperti binatang. Kakek hijau, apa yang harus kita lakukan? Zhao Hai menoleh untuk melihat Gelin. Jika kita mengambil kembali tongkat roh jahat itu sekarang, aku khawatir akan sulit bagi kita untuk mencapai kota bunga. Gelin mengerti maksud Zhao Hai. Nyamuk raksasa ini jelas memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan nyamuk darah tersebut. Terlebih lagi, mereka telah membunuh begitu banyak nyamuk darah pemakan roh dan membiarkan elang tetap berada di angkasa. Nyamuk raksasa ini pasti tahu. Jika mereka mengembalikan tongkat roh jahat ke angkasa, nyamuk raksasa ini pasti akan menunggu di sini. Dan staf roh jahat tidak bisa bergegas ke Hua Cheng sendirian. Zhao Hai dan yang lainnya hanya bisa melepaskan lebih banyak binatang ajaib atau makhluk undead. Mereka harus bepergian dengan tongkat roh jahat, tetapi dengan cara ini, mereka tidak dapat bersembunyi dari indera spiritual nyamuk. Lagi pula, begitu binatang ajaib menjadi pembangkit tenaga listrik peringkat 9, indera spiritual mereka akan lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik manusia peringkat 9 biasa. Jika mereka tidak mengambil rute ini, mereka harus kembali ke benteng gunung besi dan memasuki kembali rawa mayat yang busuk. Yang berarti semua yang telah mereka lakukan sejauh ini akan sia-sia. Ada juga masalah lain. Jika mereka meninggalkan rawa mayat busuk dan kembali lagi, mereka tidak akan bisa mengikuti peta yang telah digambar Bob. Jika mereka tidak mengikuti peta, mereka mungkin akan berakhir di tempat itu. Jika mereka tidak melakukannya dengan baik, mereka mungkin tidak dapat menemukan Hua Cheng seumur hidup mereka. Tidak ada yang tahu berapa lama seorang ahli kelas 9 bisa hidup, tapi tidak masalah bagi mereka untuk hidup hingga 1000 tahun. Binatang ajaib memiliki umur yang lebih panjang daripada manusia, dan tidak ada yang tahu berapa lama binatang ajaib kelas 9 bisa hidup. Ia takut pada saat itu, keluarga Buddha sudah musnah, dan nyamuk raksasa ini masih hidup. Jika mereka ingin menunggu nyamuk pergi sebelum pergi ke kota kembang, itu tidak mungkin. Pakar level 9 biasanya mengasingkan diri untuk menjelajahi dao surgawi. Jika mereka ingin menemukan jalan menuju keilahian suatu hari nanti, mereka bisa melakukannya di mana saja. Selain itu, mereka akan mengasingkan diri selama bertahun-tahun, sehingga tidak mungkin menunggu nyamuknya pergi. Yang aneh bagi Grimm dan yang lainnya adalah mengapa mereka tidak bertemu nyamuk raksasa ini terakhir kali Bob datang, tetapi kali ini mereka menemukannya. Faktanya, yang Grimm dan yang lainnya tidak ketahui adalah alasan mengapa nyamuk raksasa muncul di sini sebenarnya karena masalah Bob sebelumnya. Ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat 9 di benua itu yang pernah memasuki rawa mayat busuk di masa lalu, tetapi kebanyakan dari mereka belum pernah ke kota bunga sebelumnya. Mereka telah menerobos masuk ke wilayah pembangkit tenaga listrik tingkat 9 lainnya dan terbunuh atau diracun sampai mati oleh kabut beracun 7 warna di rawa mayat yang busuk. Sangat sedikit orang yang bisa mencapai kota kembang. Kali ini, Bob sungguh beruntung telah menemukan cara yang tepat. Begitulah cara dia datang ke kota bunga. Dia menyerang bunga-bunga itu dan menarik perhatian ahli tingkat 9. Tentu saja, dia berlari kembali. Dia tahu betapa kuatnya rawa mayat busuk itu, jadi ketika dia berlari kembali, dia mengikuti jalan aslinya. Akibatnya, ahli tingkat 9 di rawa mayat busuk menemukan bagian ini.
Awalnya tidak ada ahli tingkat 9 yang menjaga bagian ini, tetapi setelah Bob melarikan diri, ada ahli tingkat 9 yang menjaganya. Pakar peringkat ke-9 ini adalah nyamuk raksasa. Tentu saja, Zhao Hai dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini. Mereka khawatir. Jika mereka tidak melewati nyamuk raksasa tersebut, mereka tidak akan bisa mencapai Hua Cheng. Jika mereka tidak mencapai Hua Cheng, mereka tidak akan mampu menyelesaikan masalah rawa mayat yang busuk. Lahan tanah hitam tidak akan pernah damai. Itu adalah siklus tanpa akhir. Grimm dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka semua tahu bahwa mustahil untuk memaksa masuk. Mereka tidak memiliki ahli tingkat 9 di sini. Terakhir kali, Bob melukai Grimm dengan satu gerakan. Kali ini, mereka menghadapi seekor nyamuk raksasa yang tampaknya tidak lebih lemah dari Bob. Jika mereka ingin memaksa masuk, mereka hanya akan mendekati kematian. Namun, mereka enggan kembali. Mereka sudah sampai sejauh ini. Mereka hanya membutuhkan 1 hari untuk mencapai kota kembang. Akan sangat disayangkan untuk kembali sekarang. Setelah beberapa lama, Zhao Hai menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk berkata kepada Gelin, kakek Grimm, karena nyamuk darah ini berada di peringkat ke-9, mereka pasti sama pintarnya dengan manusia, bukan? Itu bukan, hampir. Itu, cerdas manusia. Faktanya, ia bahkan lebih pintar dari kebanyakan orang. Tuan muda, apa yang ingin kamu lakukan? Clint mengangguk, kenapa aku tidak keluar dan berbicara dengannya? Kata Zhao Hai. Tidak baik terus-terusan mengulur-ulur waktu. Gerlin terdiam sejenak sebelum ekspresi berubah. Tidak, sama sekali tidak. Tuan muda, itu adalah pembangkit tenaga listrik kelas 9. Jika Anda tidak menanganinya dengan baik, Anda akan mati. Anda tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Anda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zhao Hai mengerutkan kening. Kita tidak bisa terus-menerus mempertahankannya seperti ini. Jika kita mundur seperti ini, saya khawatir kita tidak akan dapat menemukan kota kembang seumur hidup ini. Lahan hitam tanah tidak akan pernah aman. Ucap Gelin sambil mengerutkan keningnya. Tentu saja, dia tahu tentang ini, tapi dia tidak punya solusi yang baik. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Zhao Hai bertemu dengan nyamuk raksasa. Itu terlalu berbahaya. Bab 194, menundukkan nyamuk raksasa. Terjadilah keheningan sesaat di ruang tamu villa. Tidak ada yang bersuara. Dapat dikatakan bahwa mereka kini berada dalam situasi putus asa lagi. Jika nyamuk raksasa tidak ditangani dengan baik, maka masalah rawa busuk akan memakan waktu lama untuk diselesaikan. Zhao Hai terdiam beberapa saat sebelum dia berdiri dan perlahan keluar dari villa. Ekspresi Green berubah dan mengikuti di belakang Zhao Hai. Merlin memandang keduanya dan memikirkan apa yang dikatakan Zhao Hai. Ekspresinya berubah dan dia segera berkata, Tuan muda, mengecewakan hijau. Zhao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan pergi. Kakek Grimm, aku pergi. Jika nyamuk raksasa menyerang, kecepatan saya akan selalu setengah lebih lambat. Kakek Grimm mungkin dalam bahaya. Aku akan pergi sendiri. Jika ada bahaya, saya akan kembali berpikir. Aku akan lebih cepat dari kakek Grimm. Tuan muda, tolong bawa saya bersamamu. Jika ada bahaya, saya dapat membantu Anda. Zhao Hai menoleh untuk melihat ke arah hijau dan berkata, kakek hijau, kamu harus tetap di sini. Apapun yang terjadi, saya tetap kepala keluarga Buddha. Seharusnya aku yang menangani hal semacam ini. Saya tidak bisa selalu bersembunyi di belakang. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Jika ada sesuatu yang benar-benar menarik perhatianku, kalian harus mencari tempat untuk bersembunyi. Dalam beberapa tahun, katakan saya sudah mati. Lalu carilah seorang anak dan katakan bahwa dia adalah anakku. Biarkan dia mewarisi posisi kepala keluarga Buddha. Ekspresi Green berubah, dan Meg berjalan ke sisi Zhao Hai dengan air mata berlinang. Tuan muda, aku akan pergi bersamamu. Zhao Hai menoleh untuk melihat Meg dan menenangkan kepalanya. Meige, sebaliknya, tampak bertekad. Dia melangkah maju dan memeluk lengan Zhao Hai, menolak untuk melepaskannya. Kali ini, dia tidak mengatakan bahwa dia akan pergi bersama Zhao Hai. Dia hanya memeluknya. Zhao Hai melihat ekspresi Meige dan tersenyum pahit. Saat ini, Mu Teu dan Si Teu juga berjalan di belakang Zhao Hai.
Mereka berdua tidak berkata apa-apa, hanya mengambil pedang besar di punggung mereka dan menempatkannya di leher mereka. Zhao Hai menepuk kepalanya dan berkata pada keduanya, "Kuat, itu trik yang sama lagi. Tidak bisakah kalian berdua mengubah taktik kalian? Kenapa kamu mengikuti kami kali ini? Jika nyamuk raksasa itu benar-benar ingin menyerang kita, apa maksudnya kalian berdua berdiri di depanku? Tuan muda, karena semuanya sudah seperti ini, tidak perlu mengatakan apapun lagi. Menurutku kita sebaiknya pergi keluar bersama. Jika terjadi sesuatu, kita akan mati bersama." "Kakek hijau, kenapa kamu mengatakan itu? Tidakkah kamu mengerti apa yang baru saja aku katakan?" Zhao Hai memandang Gelin dengan tidak sabar. "Jika sesuatu benar-benar terjadi padaku, keluarga Buddha tidak akan hilang selama kamu di sini. Jika kita semua menghilang, keluarga Buddha akan tamat." Green memandang Zhao Hai dengan air mata berlinang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan emosinya. Dia menoleh ke Mu dan Si Teu dan berkata, "Kalian berdua, letakkan pedangmu. Jangan pergi bersama Tuan Muda. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Zhao Hai harus menyeretmu. Ini akan mempengaruhi operasi kami. Meg, kamu harus tinggal bersama Tuan Muda." Kayu dan batu tidak punya pilihan selain meletakkan pedang mereka. Zhao Hai mengangguk pada mereka, dan sambil berpikir, tongkat roh jahat muncul di tangannya. Dia dan Meg kemudian menghilang dari villa. Alasan mengapa Zhao Hai ingin mengambil tongkatnya terlebih dahulu adalah karena tongkat itu masih berada di depan nyamuk raksasa. Nyamuk raksasa itu terbang di langit. Jika mereka meninggalkan ruang asal, mereka akan segera mati. Mereka tidak bisa terbang sekarang. Nyamuk raksasa itu juga linglung. Dia adalah ahli level 9, tapi tongkat di tangannya menghilang sesuai keinginannya. Saat dia dalam keadaan linglung, seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba muncul di tanah di bawahnya. Pria itu sedang memegang tongkat. Zhao Hai memandangi nyamuk raksasa di atas kepalanya dan berteriak, "Patriark keluarga Buddha, Zhao Hai Buddha, meminta bertemu dengan Tuhanku." Tidaklah berlebihan jika kepala klan memanggil petarung peringkat ke-9 sebagai Tuan. Bahkan raja suatu kerajaan akan memanggil petarung tingkat 9 yang tidak dikenalnya sebagai Tuan. Nyamuk raksasa itu tertegun sejenak, lalu sedikit kegembiraan muncul di matanya. Tidak ada yang bisa melihat apa yang dilakukannya, tapi tiba-tiba muncul di depan Zhao Hai. Tubuhnya yang besar memberi banyak tekanan pada Zhao Hai, tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya bersembunyi sekarang. Mereka akan bertemu cepat atau lambat. Jadi, dia membungkuk kepada nyamuk itu dan berkata, "Selamat siang, Tuhanku. Saya Zhao Hai Buddha." Nyamuk raksasa itu memandang Zhao Hai dengan penuh minat. Lalu, sebuah suara terdengar di kepala Zhao Hai. Yang mengejutkan Zhao Hai, itu adalah suara perempuan. "Siapa kamu? Anda tidak punya energi sama sekali. Bagaimana kamu menggunakan tongkat itu?" Suara wanita ini sangat enak didengar. Ketika dia berbicara, sepertinya dia sedang membunyikan lonceng emas. Ada sedikit dengungan dalam suaranya yang tajam. Jika dia ada di bumi, dia pasti akan menjadi superstar dengan sedikit kemasan. Zhao Hai dengan cepat berkata, "Saya adalah kepala keluarga Buddha." "Zhao Hai, Buddha. Ini pembantuku, Meg Buddha. Saya tidak tahu sihir atau energi pertempuran. Saya sebenarnya seorang penyihir." "Apa itu warlock yang tidak normal? Apakah menyenangkan?" Ketertarikan terhadap mata nyamuk raksasa itu semakin meningkat. Zhao Hai, sebaliknya, tercengang. Setelah mendengar kata-kata nyamuk raksasa dan suaranya yang tajam, Zhao Hai akhirnya mengerti. Tampaknya nyamuk raksasa ini hanya dianggap muda di antara binatang ajaib. Zhao Hai memandangi nyamuk raksasa itu dan tiba-tiba merasa bahwa dia tidak seseram yang dia kira. Dia tidak bisa menahan senyum. "Tuanku, bisakah Anda ikut dengan saya ke suatu tempat? Aku tidak terbiasa dengan tempat ini." Dengan lambaian tangannya, celah spasial muncul di sampingnya. Nyamuk raksasa itu memandangi celah spasial dengan kilatan rasa ingin tahu di matanya. Zhao Hai sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Dia tahu betul bahwa binatang ajaib kelas 2, nyamuk darah pemakan roh, bisa menjadi pembangkit tenaga listrik kelas 9. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam 8-10 tahun. Diketahui bahwa jauh lebih sulit bagi binatang ajaib untuk menjadi pembangkit tenaga listrik kelas 9 daripada manusia. Meski suara nyamuk raksasa ini masih muda, ia pasti sudah berumur panjang.
Jika nyamuk raksasa ini mengira dia sedang berkomplot melawannya, dia pasti akan menyerangnya. Zhao Hai tidak ingin melakukan apapun terhadap nyamuk raksasa dengan mengirimkannya ke medium. Namun, dia bertanggung jawab atas ruang tersebut. Bahkan jika nyamuk raksasa itu ingin menyakitinya, dia punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Melihat nyamuk raksasa itu sudah lama tidak berbicara, Zhao Hai segera berkata, "Kuat, jangan khawatir, Tuhanku. Ini adalah teknik khususku, dan aku tidak bermaksud menyakitimu. Tolong, Tuhanku." Nyamuk raksasa itu memandang Zhao Hai dengan hati-hati, mengangguk, dan menghilang ke dalam celah dalam sekejap. Zhao Hai dan Meg menghela nafas lega dan menghilang. Green dan yang lainnya berdiri di ruang tamu, melihat situasi di luar. Ketika mereka melihat bahwa Zhao Hai berhasil membujuk nyamuk raksasa untuk memasuki medium, mereka semua tertegun sejenak, tetapi kemudian mereka sangat gembira. Mereka tahu bahwa begitu nyamuk raksasa memasuki medium tersebut, ia tidak akan mampu berbuat apa-apa, meskipun ia memiliki kemampuan untuk menjungkir balikkan dunia. Namun, mereka tetap harus menunjukkan rasa hormat kepada ahli level 9. Saat Zhao Hai berbicara, mereka sudah berada di luar villa, siap menyambut nyamuk raksasa. Nyamuk raksasa, Zhao Hai, dan yang lainnya memasuki ruang pada saat yang bersamaan. Begitu masuk, nyamuk raksasa itu memandang berkeliling dengan rasa ingin tahu seperti anak kecil. Saat ini, suara notifikasi datang dari luar angkasa. Serangga baru telah muncul. Serangga tersebut merupakan hama jenis nyamuk mutan dengan kekuatan tempur yang kuat. Mengekstraksi kelebihannya, meningkatkan kemampuan nyamuk pada speaker nyamuk, dan mempertahankan tubuh aslinya. Zhao Hai dan yang lainnya mendengarkan pemberitahuan itu dengan tenang, tidak begitu memahami apa maksudnya. Zhao Hai juga tidak mengerti. Pada saat itu, nyamuk raksasa itu terbang di depan Zhao Hai dan mengangguk padanya, "Tuan." Zhao Hai memandang nyamuk raksasa itu dengan bingung. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ekspresi gembira, "Kamu memanggilku Tuan?" "Ya, Tuan." Nyamuk raksasa itu mengangguk. Zhao Hai sangat bersemangat sampai dia hampir pingsan. Dia tidak menyangka ruangan itu akan menjadi begitu kuat sehingga bahkan bisa menundukkan ahli kelas 9. Namun, Zhao Hai juga bingung. Pertama kali dia mencoba membawa Grim keluar angkasa, dia tidak berhasil. Baru setelah dia berbicara dengan warna hijau, Grim memasuki ruangan. Bahkan para budak pun melakukan hal yang sama. Saat itu, Zhao Hai bingung. Ketika mereka menaklukkan alien, mereka ditangkap. Nyamuk raksasa datang dengan sendirinya, jadi bagaimana mereka bisa ditundukkan? Sama seperti Zhao Hai yang bingung. Dunia tampaknya memahami kebingungannya. Pengumuman sistem datang, quote, ruang tersebut adalah ruang pertanian dan tidak memiliki kekuatan serangan. Makhluk cerdas tidak dapat dipaksa masuk ke luar angkasa kecuali mereka memasuki luar angkasa secara sukarela atau ditangkap oleh inangnya. Ketika Zhao Hai mendengar apa yang dikatakan dunia nyata, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Alam tidak bisa memaksa makhluk cerdas masuk ke alam tersebut. Hanya jika makhluk itu mau, atau jika Zhao Hai dan yang lainnya memiliki kemampuan untuk menangkap makhluk itu, barulah dunia bisa menaklukkannya. Kalau tidak, dunia ini tidak akan mampu melakukannya. Grim dan budak-budaknya semuanya adalah makhluk cerdas, jadi dia tidak bisa menerima mereka. Xenomorph adalah makhluk undead mutan. Meskipun levelnya tidak terlalu tinggi, ia memiliki kecerdasan tertentu, sehingga tidak dapat disimpan di ruang angkasa. Ia hanya bisa mengandalkan penangkapan. Sebaliknya, nyamuk raksasa telah memasuki ruang atas kemauannya sendiri. Zhao Hai sangat gembira ketika dia menyadari hal itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dunia ini akan memiliki aturan seperti itu. Tidak heran dia tidak bisa membawa para budak ke dunia nyata tanpa izin mereka. Hal yang sama terjadi pada Grim. Meski begitu, selama dia bisa membawa makhluk-makhluk itu ke dunia nyata, dunia tersebut akan bisa membantunya menaklukkan mereka. Ini jelas merupakan kabar baik bagi Zhao Shenghai. Namun, Zhao Hai masih merasa sedikit menyesal. Nyamuk raksasa juga dianggap sebagai hama di luar angkasa, jadi dia tidak bisa memeliharanya di luar angkasa. Sayang sekali. Jika dia bisa memelihara nyamuk raksasa di luar angkasa, dia akan mampu memelihara sekelompok besar nyamuk raksasa tingkat 9. Ketika dia melepaskan mereka, dia takut orang-orang itu akan ketakutan setengah mati. Siapa yang berani menyentuh keluarga Buddha? Pada titik ini, Zhao Hai tiba-tiba teringat pemberitahuan dunia nyata.
Tampaknya ia telah mengekstraksi keunggulan nyamuk raksasa dan memodifikasi nyamuk di alat pelepas nyamuk. Apakah itu berarti nyamuk-nyamuk yang ada di dalam alat pelepas nyamuk itu semuanya telah menjadi nyamuk raksasa tersebut? Zhao Hai sangat bersemangat sehingga dia tidak peduli dengan hal lain. Dia segera berkata, lepaskan nyamuknya. Sebuah proyeksi keluar dari tongkatnya, dan tertulis, silakan masukkan jumlah mantra yang akan digunakan. Ada ruang kosong di belakangnya. 1. Jawab Zhao Hai dengan cepat. Begitu dia selesai mengetik, seekor nyamuk muncul di hadapannya. Nyamuk ini tidak sebesar yang dibayangkan Zhao Hai. Itu hanya sebesar nyamuk pemakan darah roh yang pernah dilihat Zhao Hai sebelumnya. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah dan tidak ada bedanya dengan nyamuk pemakan darah roh. Zhao Hai tidak mau merasa sedikit kecewa. Bab 195, Aliansi Pelindung Bunga. Zhao Hai tidak mau merasa sedikit kecewa. Namun, setelah periklanan, dia merasa lega. Jika ahli peringkat 9 muncul dengan mudah, bukankah dunia akan berada dalam kekacauan? Terlebih lagi, sebenarnya nyamuk raksasa tidak berbeda dengan nyamuk pemakan darah roh lainnya. Mereka hanya menjadi pembangkit tenaga listrik level 9 karena mereka telah hidup lama. Tidak ada yang istimewa dari mereka dalam aspek lainnya. Green dan yang lainnya memandang Zhao Hai dengan bingung. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Zhao Hai dan mengapa dia melepaskan nyamuk lagi. Zhao Hai tidak terlalu menyarankan. Dia baru saja memikirkan bagaimana cara mengambil kembali nyamuk itu. Tanpa diduga, saat dia sedang berpikir, proyeksi itu muncul lagi. Di atasnya, muncul pesan, apakah Anda ingin mengambil kembali nyamuk itu? Zhao Hai tercengang. Ia tidak pernah menyangka nyamuk itu bisa diambil seperti ini. Dia langsung memilih ya, dan nyamuknya menghilang lagi. Melihat nyamuk itu telah menghilang, Zhao Hai menoleh ke arah nyamuk raksasa itu dan berkata, siapa namamu? Nyamuk besar itu memandang Zhao Hai dan bertanya, nama? Apa nama itu? Zhao Hai menghela nafas. Rupanya nyamuk raksasa ini belum berkembang biak hingga level 9 sedikit demi sedikit. Jika tidak, mengapa ia tidak mengetahui hal-hal ini? Jika ia berkembang ke level 9 secara alami, ia akan memiliki kecerdasan dasar ketika berada di level 6 atau 7. Pada level 8, kecerdasannya tidak lebih rendah dari manusia. Bagaimana mungkin dia tidak mempunyai nama dan tidak mengetahui apa namanya? Misalnya dia adalah salah satu dari mereka yang mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Zhao Hai memandangi nyamuk itu dan berkata, "Quote, bagaimana dengan ini? Kamu akan dipanggil Zhao Wen mulai sekarang. Zhao Wen adalah namamu. Ketika saya menelepon Zhao Wen di masa depan, itu berarti saya menelepon Anda." Nyamuk raksasa itu mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Zhao Hai memandang Zhao Wen dan berkata, bisakah kamu menyusut sedikit? Atau mungkinkah hanya bertahan pada ukuran ini? Bisa lebih menjadi kecil. Ia bisa memeras nyamuk darah itu, kata Zhao Wen Jia cepat. Setelah mengatakan itu, tubuhnya perlahan menyusut. Pada akhirnya, dia menjadi nyamuk pemakan darah roh biasa. Namun, tubuhnya menyerupai batu giok darah. Jika Zhao Wen berbaring di sana tanpa bergerak, orang lain pasti akan mengira dia hanyalah patung. Dia terlalu cantik. Zhao Hai mengangguk dan berbalik untuk berkata pada hijau, kakek Green, ayo kita bicara di dalam. Saya juga ingin bertanya kepada Zhao Wen tentang rawa. Gelin mengangguk dan memandang Zhao Wen dengan rasa ingin tahu. Namun, mereka tidak berani bersikap sesantai Zhao Hai. Mereka semua memandang Zhao Wen dengan rasa ingin tahu dan hormat. Setelah beberapa dari mereka memasuki rumah, Zhao Hai memandang Zhao Wen dan berkata, Zhao Wen, kapan kamu menjadi ahli peringkat 9? Zhao Wen berpikir sejenak dan berkata, quote, saya juga tidak tahu. Kami, nyamuk pemakan roh, darah tidak hanya menghisap darah, tetapi kami juga meminum air ketika kami lapar. Saya tidak tahu sudah berapa lama, tetapi suatu hari, saya melihat setetes benda berwarna merah tua di tanah. Itu warna darah, jadi aku meminumnya. Setelah meminumnya, saya pingsan. Ketika saya bangun, saya menyadari bahwa saya berbeda dari nyamuk darah lainnya. Tubuh saya menjadi semakin besar, dan saya menjadi semakin kuat. Suatu hari, seekor buaya raksasa mendatangi saya dan memberitahu saya bahwa saya telah mencapai level 9 dan ingin saya bergabung dengan aliansi perlindungan bunga. Meskipun Zhao Wen menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan orang lain, kekuatan mental seorang ahli peringkat 9 tidak lebih dari sebuah mainan. Mereka dapat mengendalikan kekuatan mental mereka sendiri.
Dan kekuatan mental ini dapat didengar oleh satu orang atau banyak orang lainnya. Oleh karena itu, Zhao Hai, Hijau, dan yang lainnya dapat mendengar kata-kata Zhao Wen. Benda mirip darah apa yang kamu bicarakan itu? Zhao Hai bertanya dengan bingung. Di mana kamu melihatnya? Zhao Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa itu. Tampaknya itu adalah darah suatu makhluk. Baunya berdarah-darah, namun tetesan darahnya sepertinya sudah lama jatuh ke tanah, namun belum mengering dan masih tetap mempertahankan vitalitasnya. Itu sebabnya saya meminumnya. Saya tidak ingat lokasinya. Bagaimanapun, saya belum pernah melihat yang serupa. Lalu organisasi macam apa aliansi perlindungan bunga itu? Zhao Hai melanjutkan. Zhao Wen berkata, quote, Megalodon memberitahuku bahwa Megalodon adalah buaya raksasa yang datang mencariku. Dia mengatakan bahwa aliansi perlindungan bunga adalah aliansi yang diikuti oleh semua pembangkit tenaga listrik tingkat 9 di Rawa. Tujuan mereka adalah melindungi kota kembang 7 warna. Namun, kami biasanya mengabaikan satu sama lain. Hanya ketika kota bunga 7 warna diserang, kita akan membentuk aliansi untuk melawan musuh. Dia juga memberitahuku bahwa pembangkit tenaga listrik level 9 di Rawa tidak bisa meninggalkan Rawa sesuka mereka. Dia mengatakan bahwa prajurit peringkat ke-9 di Rawa memiliki perjanjian dengan prajurit peringkat ke-9 di bagian lain benua. Mereka tidak bisa memasuki Rawa dalam jumlah besar, dan prajurit peringkat ke-9 di Rawa tidak bisa keluar begitu saja dan menimbulkan masalah. Kalau tidak, kita akan dibunuh oleh pihak lain. Zhao Hai dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini. Tidak heran tidak ada pembangkit tenaga listrik peringkat 9 di Rawa mayat busuk di benua itu. Jadi inilah alasannya. Zhao Hai mau tidak mau bertanya kepada Zhao Wen dengan rasa ingin tahu. Berapa banyak ahli peringkat 9 yang dimiliki aliansi perlindungan bunga? Zhao Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya hanya tahu setidaknya ada 10 dari mereka. Mereka menjaga kota bunga 7 warna. Saya diminta menjaga tempat ini karena seseorang berhasil mencapai kota kembang 7 warna dari sini. Zhao Hai mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Orang-orang itu tidak bisa mengendalikanmu? Ngomong-ngomong, bisakah kamu mengalahkan mereka? Zhao Wen mengangguk dan berkata, beberapa dari mereka bisa mengalahkan saya, dan beberapa tidak. Namun, meski aku lari, mereka tidak akan bisa mengejar. Biasanya kami tidak peduli satu sama lain. Hanya ketika sesuatu terjadi di kota bunga 7 warna kita akan berkumpul bersama. Apakah kalian pernah berkompetisi sebelumnya? Zhao Hai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau tidak, bagaimana kamu tahu kamu bisa mengalahkan mereka? Zhao Wen mengangguk. Ya. Jika Anda ingin bergabung dengan aliansi pelindung bunga, Anda harus menerima tantangan dari 5 ahli peringkat 9. Anda hanya dapat bergabung setelah mendapat persetujuan mereka. Mengapa kamu ingin melindungi kota bunga? Zhao Hai bertanya dengan rasa ingin tahu. Itukah yang kamu sebut kota bunga 7 warna? Zhao Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Saya hanya mendengar dari yang lain di liga bahwa ini adalah aturan yang diturunkan oleh generasi tua dari pembangkit tenaga listrik kelas 9. Mereka bilang kota kembang sangat penting bagi kami. Namun, kami tidak berani mendekati kota tua itu begitu saja. Jika tidak, kita akan diserang oleh bunga 7 warna. Zhao Hai mengangguk dan berbalik untuk berkata pada Hijau, kakek Grim, bagaimana menurutmu? Kemudian, sesekali, binatang ajaib dan makhluk undead di rawa akan lari ke tanah terlantar hitam untuk menimbulkan keributan. Mengapa demikian? Grim bertanya pada Zhao Wen setelah berpikir beberapa lama. Zhao Wen berpikir sejenak dan berkata, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Kami binatang ajaib kelas 9 tidak peduli dengan binatang ajaib itu. Orang yang sangat peduli dengan binatang ajaib itu biasanya adalah binatang ajaib kelas 8. Kami tidak terlalu ikut campur. Zhao Hai juga mengerutkan kening. Green melanjutkan, kalau begitu, tidak bisakah kamu memerintahkan binatang iblis itu untuk tidak pergi? Zhao Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, kami biasanya tidak peduli dengan hal-hal ini. Saya rasa saya mendengar mereka mengatakan bahwa mereka keluar karena suatu alasan. Saya ingat mereka keluar 2 kali sebelum menjadi pembangkit tenaga listrik level 9. Pada saat itu, terdapat terlalu banyak racun dalam tubuh kita, dan tidak ada cara untuk mendetoksifikasinya.
Kami perlu menemukan tempat tanpa racun untuk mengeluarkan kelebihan racun dari tubuh kami. Kalau tidak, kita mungkin akan diracuni sampai mati. Zhao Hai mengangguk. Ini masuk akal. Di rawa mayat busuk, baik itu hewan, tumbuhan, air, atau bahkan luar angkasa, semuanya beracun. Walaupun makhluk-makhluk ini sudah terbiasa dengan racun, namun jika racun di dalam tubuhnya terlalu banyak, tetap saja berbahaya bagi tubuh. Seperti yang sering dikatakan orang, makan sayuran hijau itu enak, tapi Anda tidak bisa hanya makan sayuran hijau dan tidak makan apapun. Tidak ada yang tahan. Lahan tanah hitam adalah yang paling dekat dengan rawa mayat busuk, jadi secara alami menjadi tempat di mana binatang ajaib melakukan detoksifikasi. Mungkin karena inilah tanah gurun tanah hitam menjadi seperti itu. Sebenarnya, Zhao Hai sudah memikirkan alasan ini, tapi dia tidak punya solusi yang baik. Itu sebabnya mereka ingin melihat apakah mereka bisa menyelesaikan masalah melalui Hua Cheng. Sekarang tampaknya meskipun masalah di kota bunga telah terselesaikan, binatang iblis itu akan pergi ke hutan belantara tanah hitam untuk menimbulkan masalah. Karena jika tidak menimbulkan masalah, mereka harus mencari cara untuk melakukan detoksifikasi. Di tempat yang penuh racun ini, detoksifikasi jauh lebih sulit daripada detoksifikasi. Namun, Zhao Hai tidak menyerah untuk pergi ke Hua Cheng karena hal ini. Karena mereka sudah ada di sini, sebaiknya mereka pergi ke Hua Cheng dan melihatnya. Jika mereka benar-benar dapat menyelesaikan masalah di Hua Cheng, setidaknya mereka akan memiliki basis yang benar-benar aman. Saat memikirkan hal ini, Zhao Hai menoleh ke Zhao Wen dan berkata, "Kuat, sebentar lagi, bawa tongkat roh jahat ke kota bunga. Saat kita mencapai pinggiran kota, aku akan membiarkan binatang ajaib elang membawa tongkatnya ke kota bunga. Anda kemudian dapat memasuki ruang tersebut." Apakah Anda suka tinggal di luar angkasa? Saya suka itu. Di sini sangat nyaman. Zhao Wen mengangguk. Zhao Hai mengangguk. Meskipun Zhao Wen telah ditundukkan oleh dunia nyata, dia tidak ingin menggunakannya seperti salah satu makhluk undead itu. Tidak peduli apapun, Zhao Wen masih merupakan makhluk hidup yang hidup dan cerdas. Apalagi dia telah ditipu ke dunia nyata. Agak sia-sia ditundukkan oleh dunia tanpa mengetahui apapun. Lagi pula, Zhao Wen adalah ahli tingkat 9. Akan ada banyak tempat di mana dia bisa berguna di masa depan. Zhao Hai memberinya nama karena dia melihatnya sebagai bagian dari keluarganya, bukan alat. Mendengar kata-kata Zhao Hai, Green dan yang lainnya sangat senang. Sekarang keluarga mereka memiliki petarung peringkat 9, keluarga dengan petarung peringkat 9 dan keluarga tanpa petarung adalah dua konsep yang sangat berbeda. Bahkan jika mereka mengumumkan bahwa mereka berasal dari keluarga Buddha, tidak banyak orang yang berani menyentuhnya. Zhao Hai memandang Zhao Wen dan berkata, "Itu saja. Ambil tongkat roh jahat dan terbang ke kota bunga. Saat Anda hampir sampai, masuki ruang tersebut." "Oh iya? Apakah bunga di sana akan menyerangmu saat kamu di sana?" Zhao Wen mengangguk, "Ya. Ketika kita sampai di kota Ihua, bunga-bunga itu akan menyerang kita. Serangan mereka sangat kuat. Aku bukan tanda tangan mereka.